Perkenalkan, nama saya Octavianus Rifandi Bahi. Saya akan membawakan materi yang pertama. Jadi, persoalan strategi penghematan pajak melalui pemilihan bentuk usaha sering dihadapi oleh penanam modal atau investor baru yang ingin punya usaha tetapi bingung akan ditempatkan di mana investasinya. Dari sekian banyak pilihan bentuk usaha, investor juga harus memikirkan jenis usaha atau portofolio investasi. Apakah portofolio investasi sekuritas seperti saham, obligasi, reksadana, kegiatan perdagangan, kegiatan industri, atau kegiatan jasa yang tujuan akhirnya adalah menentukan investasi yang memberikan kontribusi profit paling besar. Tentu dengan risiko investasi yang paling rendah. Tingkat keuntungan bisa sama di antara beberapa bentuk usaha, namun besarnya pajak yang ditanggung bisa berbeda. Selain mempertimbangkan aspek pengembangan usaha dalam jangka panjang. Dalam peraturan perpajakan, banyak celah hukum yang dapat kita manfaatkan untuk meminimalkan beban pajak harus berhadapan langsung dengan aparat pajak dalam pemeriksaan dan penyidikan pajak, yaitu dengan cara merapikan tax management dan tax planning perusahaan. Tujuan perencanaan pajak yang baik adalah memberikan keuntungan sebesar-besarnya kepada investor agar return on investment yang diperoleh semakin tinggi. Strategi perencanaan pajak dapat dimulai sejak awal berbisnis dengan melakukan setting up bentuk usaha yang akan dipilih oleh investor. Entitas hukum bisnis di Indonesia yang diakui Undang-Undang Perpajakan adalah yang pertama, perseroan terbatas atau PT, koperasi dan yayasan. Yang kedua, persekutuan atau firma, CV, kongsi. Yang ketiga, perseroan. Dilihat dari aspek legalitasnya, perseroan terbatas atau PT, koperasi, dan yayasan adalah entitas berbadan hukum karena ada pengesahan pemerintah, yakni Menteri Kehakiman atau Menteri Hukum dan Menteri dan HAM atas akte pendirian dan anggaran dasarnya. Sedangkan persekutuan, yaitu firma, CV, kongsi, dan perseroan tidak berbadan hukum. Beberapa faktor yang harus dipertimbangkan dalam pemilihan bentuk usaha. Menurut Sain tahun 2003, yang pertama, bagaimana hubungan antara tarif pajak penghasilan orang pribadi dan tarif pajak penghasilan wajib pajak badan, termasuk ketentuan khusus yang mengatur hal tersebut. Yang kedua, pengenaan pajak penghasilan secara berganda, baik atas laba bruto usaha maupun penghasilan dan pembagian keuntungan atau dividen kepada para pemegang saham. Yang ketiga, pemegang saham. Yang ketiga, kesempatan untuk menunda pembayaran pajak pada tarif penghasilan lebih kecil atau besar apabila dibandingkan dengan kesempatan yang terdapat pada tarif pajak penghasilan dan akumulasi penghasilan perusahaan. Yang keempat, adanya ketentuan mengenai kerugian hasil usaha neto atau kompensasi kerugian dan kredit investasi yang berlaku bagi bentuk usaha tertentu. Yang kelima, kemungkinan pengajuan perlakuan khusus terhadap pajak atas akumulasi laba pajak atas penghasilan personal, holding company, dan seterusnya. Dan yang keenam, liberalisasi ketentuan yang menurut fringe benefit dan payment in kind. Baik, perkenalkan nama saya Elijah Hanas, NIM 18100-255. Di sini saya akan menjelaskan materi yang selanjutnya tentang perseroan terbatas. Nah, perseroan terbatas atau biasa disingkat dengan PT adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal yang didirikan berdasarkan perjanjian dan melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar seluruhnya ada pada saham dan memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan yang ada dalam undang-undang dan peraturan pelaksanaannya. Baik, kemudian perseroan terbuka atau biasanya disingkat dengan TBK ini adalah perseroan publik atau perseroan yang melakukan penawaran saham umum sesuai dengan ketentuan undang-undang yang ada di bidang pasar modal. Baik, kemudian perseroan terbatas ini juga ia merupakan badan hukum entitas bisnis yang banyak digunakan di Indonesia. Dan perseroan terbatas ini juga dia didirikan
berdasarkan pengayoman Undang-Undang Nomor 40. Kemudian tanggung jawab perseroan terbatas dibebankan kepada direksi dan bukan kepada pemegang saham. Hal tersebut dikarenakan pemegang saham tidak merangkap sebagai pengurus perusahaan. Lalu pengenaan pajak perseroan terbatas dikenakan pada level net income sebelum pembagian dividen perusahaan kepada pemegang saham. Kita langsung saja pada ilustrasi. Nah, pada ilustrasi ini diketahui income tahun 2013 atau penghasilan sebesar 60 miliar. Lalu ada COGS atau cost of goods sold sebesar 58 miliar 800 juta. Lalu ada gross income atau pendapatan kotor sebesar 1 miliar 200 juta. Itu didapat dari selisih antara income dengan cost of goods sold atau harga pokok penjualannya. Lalu ada operating expense atau biaya operasional 500 juta. Dan ada net income before tax atau laba bersih sebelum pajak 700 juta. Nah, laba bersih sebelum pajak ini didapat dari selisih antara pendapatan kotor dengan biaya operasional. Lalu ada corporate tax atau pajak perusahaan sebesar 175 juta. Dan yang terakhir ada net income after tax atau laba bersih sesudah pajak itu sebesar 525 juta didapat dari selisih antara laba bersih sebelum pajak dengan pajak perusahaan. Nah, pada saat penghasilan tersebut ditransfer kepada pemegang saham sebagai dividen, maka atas pembagian tersebut dikenakan pajak lagi sebesar 10%, di mana 10% tersebut merupakan PPh final untuk wajib pajak orang pribadi, sehingga net income before tax didapat 700 juta, kemudian corporate tax dikenakan PPh badan sebesar 25%, sehingga didapat 175 juta, lalu didapatlah net income after tax, yaitu selisih antara net income dengan corporate tax sehingga didapat 525 juta. Kemudian didapat pajak atas dividen 10% atas net income after tax sebesar 52.500. Lalu didapat lagi retur yang diterima oleh pemegang saham sebesar 472.500, yaitu didapat dari selisih antara net income after tax dengan pajak atas dividen. Sehingga persen untuk beban pajak didapat dari total tax dibagi dengan net income, di mana 175 juta ditambah 52.500 dibagi dengan 700 juta dikalikan dengan 100%, maka didapat 32,5%. Sehingga dengan demikian, secara total investor wajib pajak orang pribadi akan terbebani pajak keuntungan yang diperoleh dari badan usaha perseroan terbatas sebesar 32,5%. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Bayu Swastika, NIM 181-002-0037. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu tentang usaha persekutuan, CF, firma, dan kongsi. Literatur hukum ada 3 macam perkumpulan bukan badan hukum atau tidak termasuk kategori badan hukum, yaitu persekutuan perdata, firma, dan CF. Pendirian sebuah firma, walaupun didirikan dengan akta notaris, didaftarkan di Kepanitiaan Pengadilan Negeri dan diumumkan dalam tambahan berita negara RI, tidak diperlukan adanya pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM. Demikian pula halnya dengan pendirian sebuah CF, karena pada dasarnya CF merupakan firma dengan bentuk usaha. Oleh karena belum ada undang-undang yang mengatur masalah firma CF dan persekutuan perdata, maka untuk persekutuan tersebut kita kembali kepada Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUHD dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur masalah tersebut. Misalnya mengenai pendirian persekutuan atau firma dan CF yang diatur dalam pasal 1618 dan 1320 KUHP dan juga terdapat dalam pasal 22 KUHD. Perbedaan antara persekutuan dengan PT terletak pada tanggung jawab perseroannya pada pasal 18 dan 19 buku 1 KUHD mengatur tanggung jawab renteng pemilik atau perseroan terhadap semua operasional atau tuntutan dari pihak lain apabila terjadi suatu perkara.
apabila si F mempunyai banyak utang sehingga jatuh valid, dan apabila harta benda si F tidak mencukupi untuk pelunasan utang-utangnya, maka harta benda pribadi beserta mengurus dapat mempertanggungjawabkan untuk melunasi utang perusahaan. Sebaliknya, harta benda para bersero komanditaris tidak dapat diganggu-gugat. Pengaturan pajak CF diatur dalam pasal 6 dan pasal 4 ayat 3 huruf I Undang-Undang PPH. Berbeda dengan PT, mengenai pajak CF hanya dikenakan sekali pada level net income perseroan. Ketika distribusikan kepada pemegang saham, tidak dikenakan pajak dividen lagi. Pasal 4 ayat 3 huruf I Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 yang telah diubah terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 38 tentang pajak penghasilan, menegaskan yang dikecualikan dari objek pajak yakni bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif. Untuk kepentingan pengenaan pajak badan sebagaimana disebut dalam ketentuan tersebut yang merupakan himpunan para anggotanya dikenai pajak sebagai satu kesatuan, yaitu pada tingkat badan tersebut. Oleh karena itu, bagian laba yang diterima para anggota badan tersebut bukan lagi merupakan objek pajak. Dengan asumsi yang sama seperti contoh pada tabel berikut ini, maka ilustrasi perhitungan pajak firma atas CF dapat kita lihat sebagai berikut. Income tahun 2013 sebesar 60 miliar, COGS sebesar 58.800 juta rupiah, gross income sebesar 1.200.000.000 rupiah, operating expense 500 juta rupiah, net income before tax 700 juta rupiah, component tax atau PPh badan 25%, 175 juta rupiah, net income after tax sebesar 525 juta rupiah. Pada saat penghasilan tersebut ditransfer ke pemegang saham sebagai dividen, maka atas pembagian tersebut tidak akan dikenai pajak lagi sebagai berikut. Net income before tax 700 juta rupiah, component tax atau PPh badan 25%, 175 juta rupiah, net income after tax 525 juta rupiah, pajak atas dividen 0%, sehingga jumlahnya 0. Return yang diterima shareholder sebesar 525 juta rupiah. Persen beban pajak atau total tax per net income, itu dimana 175 juta ribu rupiah dibagi 700 juta ribu rupiah itu sama dengan 100% per 25%. Perkenalkan, nama saya Jani Mektilis Teresa Anu, NIM 181020165. Saya akan menjelaskan tentang usaha perseorangan. Beberapa perbedaan dalam menghitung pajak usaha perseorangan dan perseroan. Yang pertama, dalam perhitungan pajak perseorangan ada beberapa faktor pengurang seperti PTKP dan biaya jabatan, yang dalam perhitungan pajak perseroan faktor tersebut tidak ada dalam ketentuannya. Yang kedua, terdapat pembedaan tax rate dalam lapisan PKP antara PPh perseorangan dan PPh badan, di mana PPh perseorangan menggunakan tarif progresif dari lapisan tarif
5% hingga tarif maksimum 30%, sedangkan PPh badan menggunakan tarif tunggal sebesar 25%. Teman-teman bisa lihat di PPT ada ilustrasi perhitungan perseorangan dan pada saat penghasilan ditransfer ke shareholder sebagai dividen. Yang pertama itu ada income tahun 2011 sebesar 60 miliar, lalu ada COGS sebesar 58 miliar 800 juta, lalu gross income-nya sebesar 1 miliar 200 juta, lalu operating expenses itu sebesar 500 juta, lalu net income before tax-nya itu sebesar 700 juta, PTKP K3-nya itu sebesar 32 juta 400 ribu, lalu taxable income-nya itu sebesar 667 juta 600, lalu tax-nya PPh pasal 21 itu sebesar 145 juta 280 ribu. Saat penghasilan tersebut ditransfer ke pemegang saham sebagai dividen, maka atas pembagian tersebut tidak akan dikenakan pajak lagi. Teman-teman bisa lihat tabelnya di PPT itu. Yang pertama, net income before tax-nya itu sebesar 700 juta. Tax PPh pasal 21-nya itu sebesar 145 juta 280. Income after tax-nya itu sebesar 554 juta 720. Pajak atas dividen 0%-nya itu sebesar 0. Return yang diterima shareholder-nya itu sebesar 554 juta 700. Jadi beban pajaknya yaitu 145 juta 280 itu dibagi dengan 700 juta dikali 100% jadi 20,75%. Jadi perhitungan PPh pasal 21-nya itu yang pertama penghasilan kena pajaknya itu sebesar 667 juta 600. Jadi PPh pasal 21-nya itu kalau 5% dikali 50 juta sebesar 2 juta 500. 15% dikali 200 juta itu sebesar 30 juta. 25% dikali 250 juta itu sebesar 62 juta 500. 30% dikali 160 juta 600 itu hasilnya 50 juta 280. Jadi total PPh pasal 21-nya itu sebesar 145 juta 280. Berikut ada perbandingan beban pajak yang harus dibayar investor dari ketiga entitas bisnis adalah yang pertama net income untuk PT, persekutuan dan perseorangan itu sama sebesar 700 juta. Yang kedua, beban pajak untuk PT itu sebesar 227 juta 500, untuk persekutuan itu sebesar 175 juta dan untuk perseorangan sebesar 145 juta 280. Untuk beban pajaknya PT-nya itu sebesar 32,5%, untuk persekutuan sebesar 25% dan untuk perseorangan sebesar 20,75%. Dari analisis di atas ada beberapa hal penting yang perlu dicatat. Yang pertama, beban pajak yang ditanggung investor melalui persekutuan ternyata lebih kecil dari PT. Yang kedua, bisnis perseorangan bisa memberikan tingkat efisiensi pajak yang jauh lebih besar dari bentuk usaha lainnya. Namun, tidak boleh tergesa-gesa mengambil keputusan atas dasar pertimbangan ini semata, harus memperhatikan pertimbangan lain. Yang ketiga, pemilihan salah satu entitas bisnis dapat dijadikan referensi dalam pengambilan keputusan bisnis. Masih banyak variabel lain yang harus diperhatikan. Yang keempat, investor konvensional lebih sering mengandalkan intuisi bisnis daripada perhitungan di atas kertas. Pengelolaan bisnis modern dilakukan secara profesional dan tidak bisa mengandalkan intuisi semata. Di antara sederet pertimbangan, dalam proses pengambilan keputusan modern, harus juga diakomodasi masalah permodalan, risk management, lingkungan, tanggung jawab, persero, bila terjadi klaim pihak ketiga, bisnis dan market development, serta hak dan kewajiban lainnya yang timbul dari pemilihan bentuk usaha. Baik, saya Yohana Nilani Karlina Angul akan menjelaskan tentang koperasi.
Koperasi adalah badan usaha yang mengorganisasi pemanfaatan dan pendayagunaan sumber daya ekonomi para anggotanya atas dasar prinsip koperasi dan kaidah usaha ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup anggota pada khususnya dan masyarakat daerah kerja pada umumnya. Koperasi adalah salah satu bentuk badan hukum entitas bisnis yang cukup banyak digunakan di Indonesia, yang didirikan dengan payung hukum Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Beberapa jenis koperasi, yang pertama adalah koperasi konsumen, misalnya koperasi warung serba ada atau supermarket. Yang kedua, koperasi produsen, misalnya koperasi jasa konsultasi. Yang ketiga, koperasi simpan pinjam. Yang keempat, koperasi pemasaran. Berikutnya tentang perlakuan pajak koperasi. Sebagaimana pada bentuk badan usaha lainnya, pada prinsipnya koperasi dapat melakukan kegiatan di hampir semua bidang usaha, sehingga atas penghasilan koperasi yang disebut sisa hasil usaha atau SHU merupakan objek pajak penghasilan yang dikenal dengan tarif PPh badan dengan tarif tunggal 28% pada tahun 2009 dan tarif 25% pada tahun 2010 dan seterusnya. Insentif pajak bagi koperasi. Beberapa fasilitas insentif pajak penghasilan dan yang dikecualikan dari pajak dalam Undang-Undang PPh Nomor 36 Tahun 2008 yang berlaku bagi koperasi antara lain: yang pertama, yang dikecualikan dari objek pajak adalah harta hibaan dan bantuan atau sumbangan kepada koperasi sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau pengusahaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan. Yang kedua, sisa hasil usaha atau SHU yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya tidak dipotong PPh pasal 23, pasal 23 yaitu ayat 4 huruf F Undang-Undang PPh nomor 36 tahun 2008. Yang ketiga, dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia, dengan dividen tersebut berasal dari cadangan laba yang ditahan. Yang keempat, berdasarkan peraturan pemerintah nomor 15 tahun 2009, PPh tentang bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi perorangan. Yang kelima, tarif baru bagi UMKM. Yang keenam, peraturan pemerintah nomor 1 tahun 2007 dan nomor 62 tahun 2008 tentang fasilitas pajak penghasilan untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan atau di daerah-daerah tertentu. Yang berikutnya tentang kegiatan usaha koperasi yang mendapatkan perlakuan khusus. Di antaranya yang pertama, 1. Koperasi yang menanamkan modal di bidang usaha tertentu dan atau daerah tertentu. Yang kedua, pembebasan bea masuk dan tidak dipungut PPN serta pajak penjualan atas impor kendaraan bermotor jenis sedan untuk digunakan dalam usaha pertaksian oleh koperasi pengemudi taksi. Yang ketiga, pondok boro dibebaskan dari pengenaan PPN. Berikutnya ilustrasi perhitungan pajak koperasi dapat kita lihat dalam tabel sebagai berikut. Untuk income tahun 2013 sebesar 60 miliar, untuk cost of goods sold yaitu 58 miliar 800 juta. Yang ketiga gross income yaitu 1 miliar 200 juta. Yang berikutnya operating expenses yaitu 500 juta. Net income before tax adalah 700 juta. Corporate tax dengan PPh badan 25% 175 juta dan net income after tax yaitu 525 juta. Baik, perkenalkan nama saya Megret Augustinena. Saya akan menjelaskan mengenai usaha organisasi nirlaba. Yayasan adalah salah satu bentuk badan hukum entitas bisnis yang cukup banyak digunakan di Indonesia, yang didirikan dengan payung hukum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang yayasan. Pendirian sebuah perusahaan dengan bentuk yayasan didasarkan pada akte notaris yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, serta diperlukan adanya pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM. Dalam yayasan, tanggung jawab perusahaan dibebankan kepada pengurus.
Pengurus yayasan adalah organ yayasan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perusahaan untuk kepentingan dan tujuan yayasan. Bahkan setiap pengurus bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan dalam menjalankan tidak sesuai dengan anggaran dasar sehingga mengakibatkan kerugian yayasan atau pihak ketiga dalam pasal 35 ayat 3. Berikut ada beberapa macam jenis yayasan, diantaranya yang pertama, yayasan pendidikan, yaitu dari TK hingga universitas. Yang kedua adalah yayasan keagamaan dan sosial. Yang ketiga adalah yayasan kesehatan. Dan yang keempat adalah yayasan bidang penelitian dan pengembangan. Berikut adalah perlakuan perpajakan yayasan. Sebagaimana pada bentuk badan usaha lainnya, pada prinsipnya yayasan dapat melakukan kegiatan di hampir semua bidang usaha, sehingga atas penghasilan yayasan yang disebut dengan sisa hasil usaha atau SHU merupakan objek pajak penghasilan yang dikenai tarif PPh badan dengan tarif tunggal 28% pada tahun 2009 dan tarif 25% pada tahun 2010 dan seterusnya. Berikut adalah kegiatan usaha yang mendapat perlakuan khusus. Yang pertama adalah mendapat fasilitas pembebasan bea masuk dan cukai dengan mengajukan permohonan untuk dapat ditetapkan sebagai badan atau lembaga yang mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk berdasarkan keputusan Menteri Keuangan nomor 144-KMK-05-1997. Yang kedua, dikecualikan dari kewajiban pembayaran atau pemungutan pajak penghasilan atau penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan. Yang ketiga adalah yayasan keagamaan dan sosial lainnya. Sesuai dengan pasal 2 Undang-Undang Pajak Penghasilan, yayasan tetap digolongkan sebagai subjek pajak penghasilan. Yang keempat adalah Peraturan Dirjen Pajak Nomor Per44-PJ-2009 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor /80-PMK-03-2009 tentang pelaksanaan pengakuan sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan atau bidang penelitian dan pengembangan yang dikecualikan dari objek pajak penghasilan. Yayasan pendidikan diperkenankan untuk mengakui dana pembangunan gedung dan prasarana pendidikan yang berasal dari sisa lebih.